wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Bertemu lagi bersama saya di mata pelajaran pemeliharaan mesin kendaraan ringan. Ya, sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Untuk seluruhnya, baik, untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang cylinder head. Apa itu cylinder head? Cylinder head atau kepala silinder adalah komponen vital dalam mesin mobil atau motor yang berperan penting dalam proses pembakaran. Cylinder head ini adalah bagian yang meliputi atas silinder, menciptakan ruang tertutup di mana bahan bakar terbakar dan menghasilkan tenaga. Yang selanjutnya adalah apa fungsi utama dari kepala silinder? Fungsi utama dari kepala silinder adalah sebagai penutup ruang bakar atau tempat terjadinya pembakaran bahan bakar. Nah, untuk bahan atau material pada kepala silinder itu sendiri adalah biasanya terbuat dari aluminium atau besi cor, tergantung pada jenis mesinnya. Yang selanjutnya itu struktur dan komponen kepala silinder. Struktur kepala silinder terdiri dari beberapa komponen penting yang bekerja sama, yaitu yang pertama ada katup. Katup ada dua jenis, yaitu katup masuk atau katup intake dan katup keluar yang berfungsi untuk katup tersebut berfungsi untuk mengontrol aliran udara dan gas buang. Yang kedua ada kansaf, ini bentuknya seperti ini. Kansaf tersebut berfungsi untuk mengatur buka dan tutup katup berdasarkan putaran mesin. Pada kansaf tersebut terdiri dari dua bagian, yaitu ada lobe dan roller. Yang ketiga ada ruang bakar. Ruang bakar adalah tempat campuran udara dan bahan bakar untuk menghasilkan tenaga. Pada ruang bakar tersebut ada komponen, yaitu spark plug atau busi, dan ada gasket kepala silinder. Untuk fungsi kepala silinder sendiri ada 4, yaitu pada saat hisap, yaitu
katup intake terbuka, udara segar masuk ke ruang bakar. Yang selanjutnya ada kompresi. Kompresi yaitu pada saat katup tertutup, piston menekan campuran udara dan bahan bakar. Yang ketiga ada pada saat usaha. Pada saat ini busi memicu pembakaran dan menghasilkan tenaga yang menggerakkan piston. Yang keempat ada proses buang, yaitu katup exhaust terbuka, gas buang keluar melalui saluran pembuangan. Yang selanjutnya faktor yang mempengaruhi kerja kepala silinder. Apa saja yang mempengaruhi kerja kepala silinder? Untuk lebih jelasnya itu akan saya jelaskan. Yang pertama ada kondisi katup. Pada kondisi katup ini biasanya terjadi keausan atau bocor yang dapat menyebabkan kebocoran kompresi atau penurunan pada performa mesin. Yang kedua ada camshaft timing. Camshaft timing itu sangat berpengaruh pada pembakaran untuk pembakaran yang optimal dan tenaga yang besar. Selanjutnya ada kondisi ruang bakar. Kondisi pada ruang bakar biasanya kan terdapat kotoran atau kerak karbon. Nah, itu akan dapat mengurangi efisiensi pembakaran dan meningkatkan emisi gas buang. Pada silinder head ada teknologi terbaru, yaitu ada variabel valve timing. Variabel valve timing itu berfungsi untuk mengoptimalkan waktu pembukaan dan penutupan katup yang berfungsi untuk meningkatkan efisiensi dan tenaga. Selanjutnya ada direct injection. Direct injection berfungsi untuk menginjeksikan bahan bakar langsung ke ruang bakar, meningkatkan pembakaran dan efisiensi. Yang ketiga ada cylinder deactivation. Cylinder deactivation itu berfungsi untuk menonaktifkan silinder saat tidak diperlukan. Yang berfungsi juga untuk menghemat bahan bakar dan mengurangi emisi gas buang. Pada kepala silinder sendiri terdapat masalah yang biasanya terjadi, yaitu yang pertama ada kebocoran kompresi. Untuk penyebab kebocoran kompresi itu adalah gasket kepala silinder rusak, katup aus, atau ruang bakar yang retak. Selanjutnya ada overheating. Overheating itu penyebabnya adalah sirkuit pendingin yang rusak, sirkulasi air radiator tidak lancar, atau sistem pendingin yang tidak berfungsi. Yang selanjutnya ada suara ketukan. Suara ketukan ini biasanya berasal dari katup yang rusak, timing camshaft tidak tepat, atau piston yang aus. Untuk perawatan dan pemeliharaan kepala silinder ada beberapa. Perawatan yang rutin sangat penting untuk menjaga performa kepala silinder tersebut. Yang pertama ada pemeriksaan berkala. Pemeriksaan berkala itu adalah inspeksi visual untuk memeriksa kebocoran, kerusakan, dan tanda-tanda keausan pada silinder head. Yang kedua ada penggantian gasket. Penggantian gasket itu sangat penting karena apabila gasket itu sudah rusak atau sudah
saatnya penggantian itu bisa mengakibatkan kebocoran. Nah itu wajib diganti dengan pemeriksaan berkala juga. Yang ketiga ada perawatan katup. Untuk perawatan katup itu adalah membersihkan kerak atau karbon yang terbentuk karena sisa pembakaran pada ruang bakar. Selanjutnya adalah pembersihan ruang bakar. Pembersihan ruang bakar itu dengan cara membersihkan kerak karbon dan deposit di ruang bakar untuk meningkatkan efisiensi pembakaran. Yang selanjutnya ada diagnosa atau identifikasi masalah pada kepala silinder. Yang pertama, pemeriksaan visual. Pemeriksaan visual itu meliputi pemeriksaan kebocoran, ada kerusakan, ada juga tanda-tanda keausan pada komponen silinder, komponen kepala silinder. Selanjutnya ada pengukuran suhu. Pada pengukuran suhu ini, pemeriksaan suhu mesin untuk mengetahui apakah terjadi overheating itu sangat penting. Selanjutnya adalah tes kompresi. Tes kompresi itu adalah mengukur tekanan kompresi di ruang bakar untuk mendeteksi kebocoran. Karena jika terjadi bocor kompresi itu, maka performa mesin akan berkurang. Selanjutnya ada cek apakah ada suara yang tidak normal dengan cara mendengarkan suara mesin untuk mendeteksi ketukan atau suara-suara. Yang selanjutnya ada perbaikan penggantian kepala silinder. Untuk gambar itu ada proses perbaikan kepala silinder yang retak atau bengkok. Perbaikannya itu meliputi penggantian gasket, katup, dan komponen lainnya yang rusak. Nah, untuk penggantian kepala silinder itu meliputi dilakukan jika kerusakan terlalu parah atau tidak bisa diperbaiki lagi. Apakah ada yang ingin ditanyakan untuk kalian? Baiklah, kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin cukup sekian untuk pembahasan pada mata kuliah pemeliharaan mesin kendaraan ringan hari ini. Sebelum menutup pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Saya. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, satu lagi terus kita pulang ya. Siap. Ya. Manis. Herman. Belum jadi, Riz. Kalau punya udah maju, Riz. Beneran. Ya, Pak Herman. Belum selesai.